Selamat malam, bertemu lagi bersama kami di podcast horror Scary Things. Di sini saya bersama dua rekan saya, ada Halo Naufal. Halo. Halo Anhar. Halo. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik, baik, sehat baik. semua. Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik juga. Sebelumnya nih teman-teman, di sini pernah nggak sih kalian mengalami kejadian horor atau mistis di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren kalian sendiri nih? Pernah, pastinya pernah. Iya sih, kalau ngomongin masalah horor sih pasti ada sih. Soalnya kan hidup kita kan dampingan ya. Iya, Kayak ya makhluk halus, sedangkan kita kan makhluk yang nyata, pasti ada kan. Iya. Cuman kadang kita sendiri tuh sebagian orang bisa ngerasain, kadang sebagian juga nggak bisa ngerasain. Ada yang gitu. sensitif akan hal Iya. itu, ada yang nggak peduli Iya, gitu kayak kan? anak indigo kan. Iya, indigo. Dia kan mempunyai indera keenam yang bisa ngeliat makhluk-makhluk halus. Mata batinnya itu ada yang mata batinnya terbuka keluar, juga. gitu. Iya, pasti di setiap tempat kalian pernah denger gak sih setiap tempat pasti ada penunggunya. Entah itu tempatnya sepi atau ramai, pasti ada makhluk selain kita. Kalau lu ada cerita mungkin di pondok lu dulu atau gimana cerita di kelas? Kalau ngomongin masalah horor sih, ya seperti yang sebelumnya saya omongin kan, pasti ada lah. Aslinya banyak sih di wilayah kami kan, apalagi kan wilayah kami Sumatera ya, yang notabene kan masih hutan lebat gitu kan kebanyakan. Terkhususnya daerah saya sendiri yang masih mencakup hutan Bukit Barisan ya. Hutan Bukit Barisan itu dia masih lingkup hutan lindung yang mencakup hutan-hutan di wilayah Sumatera lah, ya kayak Padang, kayak Jambi, ya Jadi pondoknya Riau di gitu. sekitaran hutan. Nah, posisi pesantrennya ini di tengah-tengah hutan. Itu merinding banget sih gua. lebih ngeri. Gue sih nggak mau Posisinya sih kayak, mondok di situ. Iya sih, lebih gue parah mikirnya sih. juga dulu kayak gitu. Kayak merinding banget ya. Kalau cerita horornya, cuman dari segi segala terlepas dari segala macam Cerita yang cerita-cerita horor, tapi tempatnya bagus gitu. Awal mulanya ceritanya gini. Ini kita balik ke sejarah awal pondok nih ya. Sebelumnya itu pondok itu kan lahan luas, lahan kayak hutan lah, hutan di Babat. Jadi sama Buya ini, sama Kiai tersohor lah daerah Jambi itu bagian baratnya. Jadi dibangunlah Bangunan. sebuah bangunan gitu, pondok. Cuman si Kiainya ini udah tahu dari penduduk-penduduk lokal bahwa itu dulu tempatnya kurang bagus. Ya banyak cerita-cerita lah, ya kayak zaman perang, jadi orang yang mati terbunuh, jadi mati di situ, Iya, jadi kuburnya tempat di situ. tempat istilahnya tempat ini tuh kayak apa? Penampakan. Udah tahu ini tempat pasti banyak penunggunya Iya, karena pasti banyak bekas penunggunya. ini. Walaupun nggak terlalu jauh sih, kalau nggak salah tuh jaraknya tuh dari pusat lokasi pesantren itu kisaran 300-400 meter lah. Jadi Masih deket lah. masih kelihatan itu. Jadi itu bekas-bekas wilayah-wilayah yang orang-orang meninggal dulu. Jadi ceritanya ada satu siswa ya. Soalnya yang rawan banget itu kena rasuh atau kena ganggu itu anak-anak yang baru masuk pesantren. Kayak gue tadi. Kayak lo tadi. Ceritanya ya kurang lebih hampir mirip, cuman ini kayak lebih ekstrim lah gitu. Iya, boleh. Jadi bocahnya ini punya riwayat juga. Ada riwayat. Nah, ini spesial bocahnya nih. Oke, Soalnya dari orang tuanya tuh boleh kita bilang kalau bahasa halusnya orang pintar lah gitu. Jadi kayak dukun lah ya kalau bahasa sekarang. Jadi secara nggak langsung, ini bocahnya nggak sadar, nggak tahu kalau bapaknya itu dukun. Soalnya bapaknya ini dukun itu sembunyi-sembunyi gitu. Jadi diem-diem, kayak sampingan gitu. Nggak ada yang tahu kalau dia dukun tuh kecuali istrinya. Jadi mereka berdua, dia kan posisinya bocahnya 4 adik-beradik gini. Jadi pas dia mau masuk pesantren gitu kan, dia nggak tahu tuh ada bangunan, ada wilayah lah, nggak boleh kita lewatin di situ, nggak boleh kita masukin di situ. Iya. Jadi posisinya pas malam akhir tahun, itu kalau nggak salah tuh tahun 2019 ya tuh. Oke. Tahun 2019 gara-gara satu bocah nih, teman-temannya juga banyak ke
ke apa? Ketarik juga, kerasukan juga gitu. Jadi pas malam itu, tepatnya pas malam perpisahan kakak kelas yang akhir tahun. Jadi kakak kelas itu kan kayak malam perpisahan kan kayak Iya, jadi kayak momen akhir-akhir ya, momen akhir-akhir di pondok. Jadi kating-kating kayak senior-senior nggak terlalu begitu mempedulikan lah ada di bawahnya. Soalnya Jadi kayak sibuk sama angkatan sendiri. Ya sibuk sama urusan sendiri. Terus? Jadi secara tidak langsung anak-anak ini kan bocah-bocahnya, khususnya yang satu ini, dia tuh terkenal bocahnya kan kayak pendobrak lah gitu. Bocahnya asik lah, asik, enak, humble lah gitu. Jadi siapa aja maulah dekat sama dia, enak lah ngobrol sama dia. Jadi pas acara malam itu, malam perpisahan itu si Buya udah ada di situ kan. Semua jajaran pengurus sudah ada di situ. Nah si bocah ini sendiri, dia awalnya sendiri. Cuman karena bocah nakal, dia bawa HP waktu itu. Oh, HP nakal ya bocah. Nakal bener dari awal. Cuma nakalnya bocah ini, dia nakal pintar ya. Main cantik lah Iya, istilahnya. main cantik lah, betul tuh istilah. Jadi pas malam itu dia turun ke bawah kan, itu ada lorong bukit kan, soalnya pesantrennya kan di bukit. Jadi dia turun ke bawah, naik ke melewati sungai kan, sungai gitu. Saya disekat sama sungai gitu kan, 2 sungai kok nggak salah tuh. Jadi pas malam itu dia lewat situ, posisinya lagi musim buah juga itu, musim buah durian. Jadi pas nyampe di situ, jadi dia tuh kayak dari dia tuh ada kayak dengar orang gitu kan, manggil dia gitu. Siapa namanya dia? Namanya bocah ini kan si Rian ya, kayak Rian. Jadi dia Rian. Rian. Jadi di benak dia tuh kayak pikir, wah mama gue nih katanya. Oh, suara ibu-ibu. Suara ibu-ibu. Iya. Ditirukan suara ibunya. Serem. Nah betul kan, soalnya ada makhluk gitu kan, yang bisa ada nirukan tiruan, kan. iya. Ya betul. Bukan hanya suara aja, jadi kayak persis sama muka dari jauh itu. Oh, dari wujudnya juga. Dari Kirain wujudnya. suaranya. Jadi doang. di remang-remang rebulan malam itu kan. Jadi dia jauh tuh, wah ibu gue Gue nih. jadi merinding nih. Iya. Tuh, terus Iya, soalnya bocahnya agak-agak polos di situ. Wah ibu. Iya. Jadi set dia nyamperin dia. nyamperin lah. Jadi dia nyamperin, ibunya juga menghindar gitu. Kayak tambah jauh. Perasaan deket katanya. Kok semakin aku kejar, dia semakin Semakin jauh. ku kejar, semakin Iya. menjauh. Jadi dia terlepas dari itu semua kan, ditelepon dia temennya. Dia seneng, bukan merasa takut gitu, kayak seneng gitu kan. Ibunya ada. Ibunya jadi telepon lah. Halo dia. Tapi si ibunya ini masih ada kan sebenarnya, apa emang ini ibunya udah nggak ada terus Iya, arwahnya? wujudnya masih ada. Enggak, Ibunya masih ada. ibunya. Ibunya masih ada di rumah. Oh ya, yang Masih ada. suaminya dukun itu Iya, kan? suaminya dukun masih ada. Ibunya tahu kalau suaminya dukun, cuman nggak mau nyeritain ke anaknya. Jadi ditelepon lah tadi tuh kan teman-temannya oleh Serian tadi. Halo aja. Di sini yuk, ada mamaku di sini. Di mana? Kata teman-teman. Di sini di sungai seberang. Alah kata si anak. Siapa kan si kawan-kawan? Alah bodoh lu kalau bahasa. Itu- Jangan ke situ. Jadi mereka tahu itu sungai itu sebenarnya. Ini emang sungainya tuh ada cerita horornya apa gimana? Enggak, bukan di sungainya, di seberang sungainya. Jadi Seberang tempat sungai. itu kayak tempat pemakaman khusus gitu kan. Kuburan. Oh, yang tadi lu bilang Iya. itu bekas tempat-tempat orang Bekas dulu. penyiksaan juga, misalnya depan juga. Jadi banyak arwah-arwah yang terkubur di sana. Iya. Saya di situ banyak ditemukan fosil-fosil kayak tengkorak, kayak pedang-pedang gitu, cuman nggak bisa diambil kan, nggak boleh diambil sama Iya, orang. termarah. Jadi ditelepon lah singkat cerita sama dia, jangan di situ, nggak boleh di situ ya. Gak apa-apa, di sini ada mamaku ya. Alah, emang bener itu ibu lu. Bener Wak, ya katanya. Gak percaya, serius ibuku manggil. Kok tahu ibu? Lah orang ada depan. Ya udah di sini aja, kayak merapat aja. Ya udah ya. Ya udah. Temennya dia nurut? merapat. Jadi temennya nurut tuh, kisaran orang. Sesat nih anak. Iya sesat. Kisaran orang 5 orang lah. Iya. Temennya berarti satu angkatan sama dia, anak-anak baru semua nih. Iya, anak-anak Santri semua, baru. masih anak-anak. Bawa HP semua ya. Polos ya, masih bawa HP gitu kan. Bawa Dia HP kayak semua. udah. Iya, zaman itu zaman Bocil-bocil. 2019 kan Iya, udah iya, iya. ada ya, udah Sebelum masuk corona ya, sebelum iya. corona. Sebelum COVID. Jadi ke bawah lah dia tuh. Di mana? Di sini nih, di sungai lu nyeberang aja.
Nah, pas temennya nyampe di situ, anaknya masih ngelihat ibunya itu ada. Cuman si Rian ini dia pandangan dia ngelihat ibunya itu masih ada di situ manggil-manggil. Cuman kata temannya ini Nggak ada nggak ada siapa-siapa. siapa-siapa. Jadi dia doang yang bisa lihat. Dia doang yang bisa lihat. Alah, jadi apalah kan berbantah lah di situ. Masalah nggak ada ibunya kan, si Rian ini tetap kekeh gitu kan. Tetap teguh lah sama pendiriannya, kalau ada si ibunya di situ ngeyel lah. Jadi masuklah dia di situ. Ya udah, kalau nggak percaya gua aja masuk sendiri gitu. Jadi Istilahnya dia masuk tempat terlarang nih. iya, Masuk di dia masuk. kuburan dia nih. Iya, Nyebrang. masuk lokasi tadi. Lokasi itu, iya, nyebrang lokasinya. Bandelnya dia, lokasi itu udah dipagar. Iya. Lompat, Terus manjat. Lompat pagar di situ. Jangankan dia ya, kata apa ya? Yang seniornya yang bilang ke saya tuh. Jangankan dia, warga di situ aja. Gak ada yang berani. Nggak ada yang berani nyentuh Ini, ya yang- itu. ini anak tuh Bayangkan 100 meter dari wilayah itu nggak ada. So, katanya kejadian itu parah banget. ya. Jadi pas dia masuk di situ, jadi bayangan dia tuh kayak kampung gitu. Jadi kayak Iya, desa gitu. Bukan kayak kuburan. Bukan dia kayak lihat. kuburan. Padahal Jadi isinya pandangan kuburan. dia tuh beda Iya. sendiri dari Iya. orang-orang Iya, yang betul. tahu Pandangan dia tempat sendiri itu. beda. Iya. Oke. Terus? Nah pas kayak apa? Pas si Rian udah masuk, jadi teman-teman juga masih ngeliat, masih setia. Jadi Iya, iya. ada rasa-rasa Iya, iya. perasaan gitu Tapi kan. dia nunggu dari Dia belakang. nunggu, wah katanya, kata Rian kan sambil manggil Sini guys. sini. Iya. Cuman nada manggil itu kayak biasa, kayak berat gitu. Sini, berat banget suaranya gitu. Kayak bukan Kayak dia. jauh. Kayak bukan dia, sudah agak jauh kan. Iya. Jadi temennya ngelihat Rian nggak kenapa-napa. Jadi masuklah di situ. Kenapa Yan? Sini aja dulu. Jadi pas temennya masuk, plek, sama kasusnya kayak Rian juga. Jadi kayak sama, Iya. pandangannya sama kayak Rian. Ikut juga. Temennya juga ikut. Wah, emang agak sesat nih Riannya. Jadi nyampe lah di situ. Lah, kita di mana? Kata kan dia, kok tiba-tiba di sini? Oh kayaknya kampung sebelah nih. Kampung sebelah nih. Ayolah kita mampir dulu, gue lapar juga nih katanya. Udah buyar. Pandangannya udah, pikirannya udah nggak kebayang lagi pesantren, Ya. kebayang kemana-mana lagi. Jadi jatuhnya udah fokus ke situ kan. Wah, di depan tuh ada kayak ada acara gitu kan. Iya. Nah, terus ibunya yang tadi. Kayak Terus istilahnya ibunya nanti disuruh sini. Nah, Jadi pas ada sanggar gitu kan. ini istilahnya tuh kayak kampung setan gitu gak sih? iya, dia betul. masuk kayak kampung gini lah. Iya, ini gue sering denger nih Iya. cerita ini. Apa yang kemarin viral kampung apa? Kota mati atau Yang kayak Ya ini gitu lah. ya Ya, Saranjana. cerita apalagi KKN Desa Penari. Iya betul. Alaspati, banyak lah. Nah, Tempat gaib. dia nyampe di situ, udah kayak orangnya orang bawaan itu kayak orang-orang zaman dulu gitu kan. Oh, lagi ada Kerajaan perayaan gitu. Perayaan gitu, kayak sanggar budaya gitu kan. Iya. Pergilah di situ, ayolah kita sana. Senang-senang. Di depan orang itu baik banget, mampir gitu kan. Pandangan Di- dia Diterima dia di sana. diterimalah. Berarti dia udah masuk. Secara langsung Dunianya. Dia udah masuk dunia. alam lain Iya. ini. Secara langsung tuh dia emang ditunggu, bocah-bocahnya ditunggu. Oh, jadi kayak emang dia nyari korban lagi Iya, nih nyari suruh kesini. korban lagi. Jadi pas nyampe di situ silakan makan lah dia. Makan enak kan, Makan udah enak. orang udah kenyang waras gitu kan. Dia nggak tahu tuh yang dia makan tuh apa tuh. Tahu dia mau makanan enak ya. Tahu dia makanan enak. Tapi Tebakan lu apa? daging manusia, Belatung. Nah betul. darah. Betul. Belatung namanya darah. Bayangin lah. Gila. Enak banget gue ngebayanginnya kayak Iya, ngebayangin lah kayak wah muntah. Dia pas nyerita itu aja kita aja kayak pengen muntah gitu. Cuman kita nggak bisa nafikan kan kalau memang kita itu tuh berdampingan. Pas makan di situ masuklah ke sanggar tadi. Masuk ke sanggar. Ada ngeliat kayak nggak asing nih sosoknya. Sirian tadi kan maju Iya. masuk kayak pondopo gitu kan. Masuk orang udah ngelingkar. Jadi ada satu sosok nih. Nah, itu
Itu siapa? Sosoknya ini perempuan. Dia kayak pakai baju penari gitu. menari di tengah. Menari di tengah. Cuman posisinya ngadapnya ke belakang. Jadi dia nggak ngeliat mukanya. Jadi nggak ngeliat Oh mukanya. dia di belakangin. Iya, Terus dia bukan di belakangnya. Jadi udah lama kan nari-nari penasaran dia. Kok orang diem banget. Dia orangnya diam. semua orang yang ngelilingin tuh terdiam gitu, Diam. pandangan kosong gitu kan. Pandangan kosong. Terus sambil ngelihat mereka ini. Mereka berempat. Jadi kayak Oh jadi pandangan warga di situ tuh ke arah mereka kayak semua nih, Mereka semua. kayak pada nengok gitu. Ya kayak tamu kehormatan gitu, kayak ditungguin kan. Terus Nah gobloknya si anak mikir, wah kayaknya orang-orangnya asik nih, hormat banget ya di sini. Beda lah kalau baik-baik warganya. iya baik-baik, beda Iya. sama kayak kita di pesantren gitu kan dihukum, Iya, dikerasin. salah dikit dikerasin, dipukul gitu. Mm. Pas nyampe di situ, nablok dia si penari tadi ngadap ke belakang kan. Iya. Pas dia ngadap ke belakang tuh, wah kata si anaknya, jadi kaget semua. Siapa? Coba. Ibunya. Sama ibu ya tadi. Ibunya ini yang nari. Iya ibunya yang nari. Nah, terus Soalnya mukanya tuh muka ibunya, badannya beda. Jadi setengah manusia setengah ular gitu. Oh, kayak jelmaan ya. Jelmaan. Serem hewan juga. setengah manusia. Nah itulah katanya salah satu dari 3 penunggu yang paling lama di situ, yang dengar dari Buya tuh sampai udah puluhan sampai puluhan tahun lah dia di situ. Dia ada 3 penunggunya, salah satunya ini masih di bawahnya. Jelmaan. Dia yang nari. pegang wilayah yang kecil nih. Padahal dalam pandangan itu udah gede banget. Dia nyampe di situ, jadi pada kaget semua. Udah kayak diem kan, patung gitu, Langsung kayak shock. gitu. Terus temannya yang tadi Temannya semua juga sama, ikut juga. shock kayak gitu. Jadi pas dia shock, jadi ular tuh seakan-akan ngejar dia tuh. Orang Mereka- berlima tadi tuh Masuk perangkap Mereka baru lari nih. dikejar. mangkap. Ya betul kata lo, udah masuk perangkap. Jadi kayak mereka tuh digiring ke yang lebih besar lagi, Oh, mereka lari tapi ke arah yang Surat yang udah ditentuin tuh iya. alurnya tuh. Pam. Dia pas nyampe di situ, lari-lari terbiri-biri gitu, kejar ular. Jadi larinya orang takut kan beda ya. Mau pagar setinggi 2 meter juga Jadi kan. loncatin. Loncatin kan, cepet. wah Dipanjat. cepet banget. Iya. gitu. Nggak mikir. Jadi adalah nyampe lah dia di lembah. Lembah tahu kan lembah? Nyampe di lembah di situ. Nah ketemu lagi dia sama pendopo kecil lagi. Jadi aneh deh kan. Ah, Kok ada lagi? kok ada lagi? Dia Oke. kayak ini wilayah mana sih? Dia HP-nya kan udah kaget tuh, udah mati tiba-tiba tuh. Kayak Nggak udah on lagi. Nggak bisa dihubungin. Nah, ketemu lagi sama beda orang lagi tuh. Beda penunggu lagi yang tadi lu bilang kan ada 3. Iya 3. Nyampe lah di situ. Enak orang yang sopan gitu kan. Oh, Cuman berarti ini belum perawakannya beda. berwujud belum berwujud setan, masih kayak Jadi manusia. harus mancing dulu Iya. kata dia tadi kan. Iya, iya. Mancing supaya masuk ke jebakan selanjutnya. Jadi pas masuk di situ disambutlah, diajaklah kayak pemandian gitu kan. Pas nyampe di pemandian ada nih perempuan Perempuan nggak salah lagi ya, gitu ya? perempuan lagi. Ini perempuan kayak dayang gitu lah. Yang Mas ya katanya kan, ada nih capek ya. Ya Mbak ya. Mau habis dari mana? Habis dari kampung sebelah ya. Oh kampungnya mana ini? Oh alah kampung itu memang apa? Memang terkenal daerahnya itu daerah angker. Jadi penunggunya salah satunya itu disebutkan ciri-cirinya tadi itu kan namanya Ratu, lupa juga tuh ratunya. Ya itu ratunya di sana lah. Oh pantesan kami awalnya bagus tadi. Ya emang dia narik-nariknya kayak gitu kan supaya ada pengunjung ke sana. Padahal yang tukang cerita ini Sama juga. sama juga. Jadi Cuma kayak kemakan tipu daya syaiton. Iya betul, tipu daya syaitan tuh memang luar biasa. Iya, Betul kan? lah katanya. Bocah-bocah setahu kita kan anak pengajian bagus lah kuat imannya kan. Iya. Bentengnya kokoh hasilnya. Iya. Luntur juga di sana. Jadi ya udahlah. Kamu mandi aja di sana. Istirahat dulu apa mau mandi? Saya udah mandi. Mandinya di pemandian ya kata tadi. Kayak ada pemandian gitu, banyak ada dupanya gitu. Kayak ada bunga-bunga gitu, bunga kembang gitu. Mandi. Jadi dia nggak ada selintas tuh curiga gitu kan.
Soalnya jatuhnya kan orang baik nih. Ya udahlah, udah dapat cerita dari tadi. Udah pas dia mandi nyebur gitu kan. Harusnya sih dia dapat pelajaran dari yang tadi sebelumnya nggak sih? Iya, Yang dia awal dikenal baik-baik aja, ramah, ternyata ada hal di balik itu Iya, gitu. betul. Harusnya kan gitu. Harusnya dia berpikir seperti Iya. itu sih. Cuma karena mungkin masih kecil ya. Iya, dan juga makan bujukan Bayu. Iya. Dia pas masuk dia mandi, sempat berlima, pes, dia mandi dah. Itu udah nggak ada lagi tuh caranya. Udah buyar lah pikiran si bocah-bocahnya juga. Iya. Udah nggak tahu kemana. Itu menurut warga ya yang nemuin bocah-bocah berlima itu kurang lebih mereka pingsan tuh 2 hari. Jadi udah dicari selama 2 hari ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Ketemunya jauh banget tuh dari lokasi pesantren tadi. Itu di pelosok hutan banget, di samping gunung lah. Jadi dia pingsan, mungkin dia sadarnya perasaan baru sehari, cuma orang-orang udah nyari berhari-hari. Iya, Ditemuin perasaan warga sana. Warga sana. Ada warga memang yang udah paham lah kayak wilayah-wilayah situ, jadi dia nyusurin tempat gitu. Ketemulah bocah asing yang berlima. Ini udah tragedi yang kedua kalinya. Udah. Iya, bahkan yang sebelum-sebelumnya itu sampai satu kampung, satu desa itu. Sampai apa? Satu desa kesurupan juga. Jadi Satu desa. tembusnya ke sana karena penasaran tadi kan di sana. Ya mungkin dari kisah-kisah horornya adalah yang bisa kita ambil lah ya. Iya, kayak seperti kalau udah tahu larangan, kenapa harus dilakuin atau diterabas gitu ya? Iya, Mungkin iya, orang betul. tuh orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang nggak percaya akan hal kayak gitu. Jadi Iya, betul. gue nggak akan percaya sebelum gue ngalamin sendiri gitu. Nah itu pikiran bocahnya salah Nah, satunya iya. juga. Jadi pas udah ngerasain tuh dia udah trauma tuh seumur hidup sampai sekarang. Udah nggak mau dekat lagi. Iya. Jadi udah kasus itu dia udah pindah, udah nggak mau kesana lagi. Gue Serem juga ya. seremnya merinding banget nih gue dengernya. Banget. Kalau lu mungkin Kalau gua kayaknya mau ngambil dari cerita ini aja ya, apa? Curhatan santri, tapi curhatan santri. Iya, iya, Tapi boleh. bukan cerita horor di pondok. Dia lagi curhat di keluarganya lah. Dia curhat, dia dimasukin pondok. Tapi dia juga di pondok emang sering kejadian aneh, makanya kita tanya-tanyain kenapa bisa kayak gini. Nah ternyata dia tuh kena ini apa? Kena dukun-dukun juga lah. Dia kayak ada orang ini, ada orang dendam sama dia. Dia dukun-dukun lah. sama si anak ini. Ya pokoknya dia kena berapa keturunan lah. Dia didukun. Dia kenakan. Nah dia cerita tentang orang tuanya. Orang tuanya tuh ada perempuan satu lagi suka sama bapaknya. Nah tapi bapaknya nggak mau. Dia udah Oh, jadi dia tuh kayak istilahnya kena santet dari iya dari ini. si cewek yang Si pengen cewek sama yang pengen bapaknya. sama bapaknya. Oke. Padahal udah ada mamanya juga kan. Iya ya. Udah langgeng banget segala macam. Cuma Tapi ada ini ngeyel banget ini orang satu ini, perempuan satu ini. kayak dia pengen pergi bisa ke dukun sama lah. bapaknya. Dia pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun terus cerita ke dukun dia mau ngambil si bapaknya ini, orang ini yang laki-laki itu, dia mau ngambil itu, dia mau menikah sama itu. Nah, Misalnya pakai orang pinter dia bisa ya, dapetin jadi orang yang dia dia tuh mau. nargetin harus meninggal ini. Ya, Iya. orang tua santri ini yang mamanya harus meninggal sama Anaknya, harus jadi meninggal. dia bisa leluasa Ya ya. ambil. Nah, Oke. setelah itu dia kemudian hari, nah mulai nih kena hantu-hantu lah orang tuanya di rumah, termasuk dia Kejadian-kejadian. Iya, kejadian. kejadian janggal lah gitu ya. Ya, nah ini kan sebenarnya mamanya tuh alim banget orangnya, Iya. Oke. alim banget. Nah dia tuh sholat tahajud nih, sholat tahajud. Terus pas dia di akhir salam, dia langsung ini. Tahajud kan harusnya kita kayak, wah berdoa untuk inilah, Khusyuk. khusyuk Khusyuk segala lah ya. macam. Nah dia malah pas akhir salam, dia malah dihantui, langsung kepala tengkorak jatuh di depannya. Jadi dia langsung lari lah. Dia langsung lari, lapor ke suaminya. Lapor ke suaminya. Terus suaminya nggak percaya segala macam nggak usah diraguin. Iya. Ini udah mulai stres ini mamanya.
segala macam, makanya anaknya dimasukin pondok kan. Dan terus ada juga satu neneknya di rumah kan yang udah tua banget, Iya, udah iya. berumur, gak bisa jalan lah segala macam. Nah hari kedua neneknya lagi yang mulai kena. Jadi kayak serentetan gitu ya. Iya pokoknya Jadi semuanya semua- pasti Iya. dapat kejadian janggal nih masing-masing Ya. dari mereka. Iya kejadian janggal. Nah terus pas mamanya orang tua santri ini masak lah segala macam. Dia mau masakin neneknya kan, Iya, iya. neneknya bubur segala macam. Nah terus pas dia datengin ke kamar, neneknya tiba-tiba bisa jalan. Oh tadinya tuh udah kayak lumpuh stroke gitu ya? Iya lumpuh, udah nggak bisa, lumpuh. Neneknya jalan lah, dia tiba-tiba jalan. Tapi dia belum ini, dia masih kaget mana neneknya. Dia belum menemukan neneknya yang ada di kamar itu. Oh ternyata lagi jalan. Nah ternyata neneknya lagi jalan. Dia jalan ke WC. Dia jalan ke WC dulu. Nah terus pas dia masuk ke WC, dia makan yang tai-tai semua yang di kloset itu. Makan kotoran. Makan kotoran ya. pokoknya dia. Nah tapi dia belum dilihat sama ini, sama anaknya sendiri kan, sama mamanya orang pesantren ini. Nah habis itu dia ke dapur. Nah pas mamanya udah ke dapur, dia temuin lah ini neneknya. Tapi dia kaget karena dia bisa jalan. Nah pas neneknya itu balik, ada mamanya di situ, anaknya yang orang tua santri. Dia langsung siram dirinya pakai air panas. Siram nenek itu nyiram badan diri sendiri. Iya, dia nyiram badannya sendiri. Oh. Dari situ dia Itu di meninggal depan lah. dia ya. Dia meninggal di depan ini, ya di depan orang tuanya. Meninggal Di depan kayak anaknya lah. kesiram air panas, Iya. melepuh. Dia meninggal di situ. Iya, Nah, iya. di situ besoknya udahlah dimakamin, baca yasinan segala macam. Makanya dia juga sering kena gangguan-gangguan di pondok. Nah, habis itu ternyata yang kedukun ini dia kena juga. Dukunnya juga. Enggak, kedukun yang cewek kedukun yang- cewek ini ceweknya. yang mau sama Yang bapaknya. cewek yang mau sama bapaknya nih kena juga. Iya, kena juga. Ternyata. Nah, ternyata di situ pas ini pokoknya dia kena sekeluarga juga. Bapaknya juga kena. Dia kena sekeluarga. Yang ini, Sekeluarga ceweknya. iya yang cewek yang ini, yang pergi ke dukun itu. Iya. Nah kan Ternyata berbalik ke berbalik ke dia karena keluarga ceweknya juga. awalnya tuh dukunnya ini suruh ngambil, cari rambutnya, cari darahnya, Mm-mm. terus cari Pokoknya apapun yang bisa disantet gitu ya, suruh dicari. Nah dia salah ambil. Dia Punya salah dia. ambil itu, dia ada yang punya dia sendiri. Oh, jadi ada helai rambut dia Iya. juga. Itu kayak Dia serentetan salah ritual gitu ya. Iya. Nah pas kejadian itu orang tuanya dulu yang kena sebelum dia. Jadi orang tuanya itu neneknya juga, orang tuanya mamanya, dia langsung bunuh ininya sendiri, nenek suaminya di tempat tidur. Dia ke kandang ayam dulu, Iya. bunuh semua ayam-ayam. Karena kan katanya hewan yang paling dibenci iblis itu ayam. Iya, iya. Karena kalau kayak subuh kan dia berkokok segala macam. Iya, iya. Itu tandanya malaikat turun. Nah, dia bunuh dulu situ. Nah, habis itu dia ke kamar lah, ke kamar sama kakeknya si nenek ini. Nah, terus dia bunuh suaminya sendiri pakai batu besar. Kena lah mukanya, hancur lah mukanya segala macam. Nah, habis itu dia nggak tahu mamanya ini mati gimana, tapi yang si kedukun ini dia matinya pokoknya kayak mati patah-patah gitu. Pokoknya dia mati kayak kesurupan patah-patah sendiri. Oh, jadi kayak badan-badannya Tersiksa tuh kayak sendiri, iya langsung krek-krek gitu ya. patah-patah sendiri, kesiksa sendiri. Jadi gitulah pokoknya. Pokoknya kayak orang dia pengen melakukan berniat jahat ke orang Iya. tapi berbalik lagi ke diri Iya. sendiri. Walaupun santri ini juga kena juga kan, tapi dia Oke, oke. Serem juga. Cuma ya. tapi si keluarganya si bapaknya nih yang santri ini dia nggak sampai ada yang meninggal kan, neneknya kecuali doang. Neneknya doang tadi. Berarti yang parah nih yang keluarga si ceweknya. Iya, Oke, Iya. gitulah. itulah berarti emang di setiap jadi teman-teman di setiap cerita yang kita masing-masing kasih nih buat teman-teman pasti ada pelajarannya bisa diambil. Kayak kita harus percaya kalau misalnya hal gaib itu ada, alam selain alam di dunia nih, selain manusia nih ada makhluk lain yang mungkin ya dia juga pengen lah punya ininya sendiri, maksudnya
Kita ya kita, dia ya dia gitu. Jangan sampai kita ganggu ketenangan dia, akhirnya dia yang mengusik kehidupan kita gitu ya kan. Iya. Terus juga seperti berbuat jahat ke orang pasti berbalik ke diri sendiri gitu. Jadi ada ibroh-ibroh yang bisa kita ambil dari cerita gue, Anhar sama Noval di sini. Semoga teman-teman khususnya yang menonton podcast kita kalian mendapat apa sih pelajaran yang bisa diambil dari cerita-cerita kita di sini. Oke, makasih buat Noval sama Anhar Ya, udah makasih juga. sharing-sharing pengalaman dan cerita horornya di sini. Oke teman-teman, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di podcast kami di Scary Things. Oke, bye-bye.